tidak ada istilah ini lebih utama dari yang itu. Baca Yasin lebih utama dari baca surat ini. Baca ayat ini lebih utama daripada ayat yang itu. Semuanya sama-sama firman Allah dan semuanya sama-sama utama. Tidak ada yang lebih utama dari yang lainnya. Itu kalau Al-Quran ditinjau dari aspek kalamullah. Tapi kalau dilihat atau ditinjau dari aspek kehudusannya yang berkaitan dengan manusia, maka ada yang utama dan ada yang lebih utama. Surat Al-Fatihah adalah paling utamanya surat-surat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah, baik putra maupun putri rahimakumullah. Kita masuk pada ayat 163 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, dan adapun Tuhan kalian, ilahun wahidun, ialah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha, yang tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahimu, zat yang Maha Pengasih, Ar-Rahimu, yang Maha Penyayang. Sesungguhnya Tuhan kita Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kullu sifatin, adapun semua sifat, min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifat Allah Ta'ala, laha, bagi sifat, wajhun ilal kidami, terdapat arah, terdapat sisi, ilal kidami, yang mengarah. Sifat Allah itu ada aspek yang pemaknaannya bersifat kidam,
terdahulu gitu. Walaha, dan bagi sifat Allah juga wajhun ilal hudusi, terdapat satu aspek, satu sisi, ilal hudusi, satu aspek, satu sisi yang mengarah ke sesuatu yang baru. Jadi ada dua aspek kidam dan hudus. Famin haisul Qur'anu kalamullah, dan dari Al-Quran yang merupakan kalamullah, fawajhuhul ladzi lil kidami, fawajhuhu, maka adapun sisi atau aspek Al-Quran, alladzi lil kidami, yang bersifat kidam. Kalau Al-Quran dilihat dari aspek kekidamannya, keterdahuluannya gitu. Wahwa, adapun wajhul Quran lil kidam, begitu maksudnya. Buruzuhu, buruzun itu maknanya duhurun. Zahirnya Al-Quran, tampakan Al-Quran itu anidzatil ilahiyah, dari zat al-ilahiyah. Jadi kalau Al-Quran itu dilihat dari aspek bahwasanya Al-Quran itu merupakan firman Allah, merupakan kalamullah kulluhu, maka adapun Al-Quran dari aspek ini fadilun mutasawin, semuanya itu fadil, utama, mutasawin, dan sama. Antara satu ayat dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran itu semuanya sama-sama firman Allah, semuanya sama-sama kalamullah. Jadi tidak ada istilah ini lebih utama dari yang itu. Baca Yasin lebih utama dari baca surat ini. Baca ayat ini lebih utama daripada ayat yang itu. Semuanya sama-sama firman Allah dan semuanya sama-sama utama. Tidak ada yang lebih utama dari yang lainnya. Itu kalau Al-Quran ditinjau dari aspek kalamullah. Dari kekidaman Al-Quran ini, sebagaimana maksud di atas. Amma min haitsu wajhihi alladzi lil hudusi, adapun Al-Quran yang ditinjau dari aspek kehudusan, maksudnya kaitannya dengan makhluk, begitu. Wa ta'alluquhu bil khalqi, dan keterikatan Al-Quran dengan makhluk, dengan manusia. Fafihi, maka di dalam Al-Quran, jika dilihat dari aspek keterbutuhan manusia pada Al-Quran, begitu. Fafihi, maka di dalam hal tersebut, fadilun, ada yang utama, wa afdol, dan ada yang lebih utama. Wa min hadzal wajhi, dan dari aspek ini, aspek kehudusan tadi, kanatil fatihatu, kanat ada, al-fatihatu, apa surat al-fatihah, afdolu suratin, ialah paling utamanya surat, fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Wa ayatul kursi, dan adapun ayat kursi, afdolu ayatin, ialah paling utamanya ayat,
fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, kalau dilihat sebagai kalamullah, semua ayat-ayat, semua surat-surat di dalam Al-Quran itu adalah mulia, adalah utama. Tidak ada yang ini lebih utama dari itu, tidak. Tapi kalau dilihat atau ditinjau dari aspek kehudusannya yang berkaitan dengan manusia, maka ada yang utama dan ada yang lebih utama. Surat Al-Fatihah adalah paling utamanya surat-surat di dalam Al-Quran. Jika dilihat dari keterkaitan atau kebutuhan kita sebagai manusia. Dan ayat kursi merupakan ayat yang menjadi paling utama di antara semua ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ada satu riwayat, iblis itu di dalam riwayat menjerit ketakutan 4 kali. Perhatikan semua. Iblis di dalam riwayat menjerit 4 kali ketakutan. Yang pertama, iblis menjerit ketika lu'ina, dilaknat. Karena nggak mau disuruh Allah menyembah Adam, iblis merasa lebih mulia dari Adam. Saya terbuat dari api, ya Allah. Masa saya mau menyembah pada makhluk yang dibuat dari tanah? Karena sebab itulah iblis kemudian dilaknat oleh Allah. Nah, ketika dilaknat ini, iblis menjerit khawatir dan ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis menjerit ketakutan ketika diturunkan ke muka bumi. Karena sudah dilaknat, ya sudah diturunin. Yang ketiga, iblis menjerit saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi iblis menjerit. Dan yang keempat adalah ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Ini dalam riwayat iblis menjerit 4 kali. Jadi surat Al-Fatihah ini sampai membuat iblis gemeter, takut, teriak. Beda dengan ayat kursi. Ayat kursi malah di dalam riwayat itu masyhur, sahabat dikasih amalan atau dikasih ijazah oleh iblis yang menyamar untuk membaca ayat kursi kalau ingin dilindungi dari setan-setan. Jadi iblis ngasih tahu. Jadi surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling utama yang ada di dalam Al-Quran dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Surat Al-Fatihah ini hanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab Allah yang lain tidak ada. Wa hunaka ghurarul ayatil lati yanbagil mudawamatu 'alaiha kulla yaumin li'azimi fadliha. Wa hunaka ghurarul ayat. Dan terdapat ghurarul ayat, ayat-ayat yang utama, allati yang bagi seyogianya atau selayaknya, al-mudawamatu, apa mengkontinyukan, melazimkan, itu alaiha atas ayat-ayat ini, kulla yaumin, pada setiap hari, li'adhimi fadliha, karena keutamaan fadilah ayat-ayat itu. Fa'awwaluha, maka adapun
Yang pertama dari ayat-ayat itu, Fatihatul Kitabi ialah surat Al-Fatihah. Summa kemudian hadhil ayah. Ayat ini. Sebagai muslim, kita tentunya berulang kali dalam sehari itu membaca surat Al-Fatihah. Jadi hampir tidak ada namanya muslim atau muslimah yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Meskipun secara dohir tidak pernah dihafal. Karena sering mendengar, karena sering melafadzkan, maka secara tidak langsung semua umat Islam itu menghafal surat Al-Fatihah. An Asma binti Yazid, dari Sayyidah Asma binti Yazid radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi, annaha, bahwasanya Asma binti Yazid sami'at, telah mendengar. Siapa Asma binti Yazid? Mendengar siapa? Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda. Siapa Rasulullah? Inna fi hatainil ayataini, sesungguhnya fi hatainil ayataini, di dalam dua ayat ini, Ismullahil A'dham, terdapat Ismullahil A'dham. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat ini Al-Baqarah 163. Wa, dan ada juga Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bimuradihi. Sama maknain Alif Lam Mim, hanya Allah yang maha tahu dari maksud kalimat Alif Lam Mim ini. Allahu la ilaha illa, Allahu, adapun Allah, la ilaha, yang tiada Tuhan, illahu, kecuali Allah, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri, atau ada juga yang memaknain yang maha mengatur segalanya. Hanya Allah yang bersifat al-qayyum. Tidak ada satupun makhluk di dunia, di alam semesta ini, yang tidak terikat dengan lainnya untuk melakukan sesuatu. Saya ngaji di sini, kursi ada yang nyiapin, meja ada yang nyiapin, mic ada yang nyiapin, semuanya. Jadi ya saya ngaji di sini cuma bermodalkan suara saja, sama persiapan. Kalian makan, gak bisa ujuk-ujuk makan. Terlalu banyak orang-orang yang memberikan bantuan dalam proses kita makan. Gino boboten. Baik yang di dapur, atau mungkin yang ngambilin dari dapur. Setelah itu kalian makan, banyak proses. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan yang lain.
Allah tidak. Ini salah satu makna dari Al-Qayyum. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Istamalat, mencakup, hadhil ayatu, apa ayat ini, ala tauhidil uluhiyati, pada tauhid uluhiyah. Di dalam firman-Nya, wa ilahukum ilahu wahid. Ini termasuk tauhid uluhiyah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu tauhid uluhiyah. Wa tauhidid dzati, dan terdapat juga, mencakup juga ayat ini tauhid adzat. Di dalam firman-Nya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada juga selain tauhid uluhiyah dan tauhid dzat, yakni wa tauhidir rububiyati, dan tauhid rububiyah. Akni, yang saya maksud, al-asma was sifati, yakni asma-asma dan sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, dan seterusnya. Jadi asma dan sifat itu rububiyah. Maksudnya semuanya itu adalah yang mengatur segala itu Allah. Kita sudah bahas, ada amrullah, ada iradatullah. Kalau amrullah, perintah Allah, sangat mungkin untuk dilanggar, sangat mungkin untuk tidak ditaati. Jangankan perintahnya Guzulfan, jangankan perintahnya caca-caca atau mbak-mbak, perintahnya Allah itu loh sangat mungkin untuk dilanggar. Jenapa boten? Perintah Allah sangat mungkin dilanggar. Tapi untuk iradatullah, untuk kehendak Allah, tidak ada satupun yang bisa melanggar atau tidak menjalankan kehendak Allah. Bisa jadi perintah Allah itu berbeda dengan kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu. Kemarin kita sudah katakan, perintah Allah kepada Nabi Adam, perintah Allah kepada Siti Hawa adalah agar keduanya jangan mendekati pohon terlarang ini. Itu perintah Allah. Tapi kehendak Allah bisa saja berbeda, dan ternyata kehendak Allah adalah agar Adam dan Hawa memakan buah holdi itu. Ini menjadi wasilah supaya Nabi Adam bisa menjalankan tugas yang menjadi kehendak Allah sebelum diciptakannya Nabi Adam, menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Itu kehendak Allah. Dan kehendak Allah sudah dikatakan oleh Allah kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Meskipun malaikat itu mempertanyakan, makhluk yang suka melakukan pertumpahan darah, makhluk yang suka merusak bumi, itu akan dijadikan khalifah ya Allah. Itu yang malaikat ketahui tentang manusia. Dan Allah tahu apa yang diketahui oleh malaikat. Allah juga tahu
Allah lebih tahu dari apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Malaikat menyebut manusia mungkin secara mayoritas, biasanya seperti itu. Tapi malaikat belum tahu kalau di antara mayoritas manusia itu ada manusia-manusia pilihan yang bahkan derajatnya itu lebih tinggi dari malaikat. Peristiwa Isra Mi'raj jelas bagaimana malaikat mengakui keunggulan Rasulullah, bisa langsung tembus sampai Sidratil Muntaha. Tapi malaikat gak bisa, malaikat nyerah. Sudah ya Rasulullah, saya bisa nganter panjenengan cuma sampai di sini saja. Kalau saya sampai menembus Sidratil Muntaha, saya terbakar ya Rasulullah. Di dalam kitab Barzanji kalian, sebelum pembacaan Al-Hadisul Awal dan Al-Hadisus Sani, itu bagaimana musannif memaparkan kemuliaan-kemuliaan Rasulullah. Sementara di Al-Hadisul Awalnya itu ada keterangan bahwa malaikat pun dalam tasbihnya itu meniru bagaimana Nur Muhammad bertasbih. Jadi tasbih-tasbih yang dibaca oleh malaikat, pujian-pujian kepada Allah yang dia lakukan oleh malaikat, tidak lain meniru sebagaimana pujian-pujian yang disampaikan oleh Nur Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat. Dan itu adalah salah satu kelebihan Rasulullah. Hanya Rasulullah yang bisa melantunkan pujian kepada Allah, yang bisa memuji Allah, dan tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Ini pengakuan Rasulullah sendiri. Salah satu cerita Rasulullah tentang Isra Mi'raj itu adalah Rasulullah melafatkan satu pujian kepada Allah yang ketika diceritakan di dunia Rasulullah tidak bisa mengucapkan itu, nanti di akhirat akan mengucapkan itu. Jadi Isra Mi'raj itu tidak lain adalah gambaran untuk apa-apa yang, salah satunya gambaran untuk apa-apa yang nanti akan dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah diperlihatkan alam barzah, Rasulullah diperlihatkan akhirat, bagaimana kondisi umat manusia di surga sudah dikelihatin, bagaimana kondisi umat manusia di neraka sudah diperlihatin kepada Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah memuji dengan kalimat yang ini sebagian ulama juga menyatakan sebagai PIN atau password untuk syafaat Rasulullah nanti. Makanya ketika berdoa, ketika selesai adzan, kita itu membaca doa bagaimana? Allahumma robba hadihid da'watit tam. Kemudian wassolatil ati sayyidana Muhammadanil wasilatau. Nah ini, lihat sudah. Ati sayyidana Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada junjungan kami Rasulullah al-wasilata wal fadilah. Kemudian wasyarafa wad darajatal wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikanlah junjungan kami al-wasilah wal fadilah. Ini doa. Sebagaimana allati wa'attah, yang telah engkau janjikan. Itu doa kita itu adalah sebenarnya itu sudah janji Allah. Kita hanya berdoa supaya kita juga termasuk yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah.
Wa hadhil ayah, dan adapun ayat ini, hiya, adapun ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim ini, li ahli syuhudi wal ayan, wal ayatu ba'daha li ahli dalili wal burhan. Ayat ini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim ini li ahli syuhud wal iyan. Siapa itu ahlus syuhud wal iyan? Ahlus syuhud wal iyan itu merupakan ahlul kasyaf au alladzina yashhaduna annallaha wal fa'il alal haqiqah wa yashhaduna annallaha fi kulli syai'. Ahlus syuhud, mereka adalah orang-orang yang sudah menyaksikan langsung, artinya orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang sudah disingkat hijabnya, orang-orang yang sudah mukasyafah. Ini para waliullah, para waliullah ma'rifatullah, al-arif billah. Jadi sudah betul-betul menyaksikan kemahaindahan Allah, para waliullah yang mereka sudah wusul, sudah sampai, sudah selesai dengan urusan dirinya. Dia yang sudah melihat ketika melakukan ibadah, dia melihat bukan dirinya yang melakukan ibadah, tapi dirinya tidak lain merupakan maf'ul. Yang melakukan semua itu al-fa'ilu kulluhu huwallah. Jadi semuanya itu tidak lain, dia melihat dirinya sebagai maf'ul. Karenanya dia sudah tidak melihat lagi dirinya itu ikhlas atau tidak. Dia bukan mukhlisin lagi, tapi dia sudah masuk tingkat yang lebih tinggi dari mukhlisin, yakni apa tingkat yang lebih tinggi dari mukhlisin? Mukhlasin. Mereka yang sudah tidak peduli lagi dengan kekhawatiran dengan neraka, lantas dia beribadah, atau tidak menginginkan surga dalam ibadahnya. Surga dan neraka sudah bukan menjadi prioritasnya. Prioritas utamanya tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan di ahli syuhudi wal iyan. Wal ayatu ba'daha, dan adapun ayat setelahnya ini li ahli dalili wal burhan. Berbeda dengan li ahli syuhud wal iyan, ahli dalil wal burhan itu adalah alladzina yastakhdimuna uqulahum faqat fi kulli syai'in wa yahtajuna ila dalili wal burhan yukni'uhum. Mereka yang, ya kalau boleh dikatakan, mereka yang masih membutuhkan penguat untuk akal dan pikiran mereka di dalam apa yang akan mereka fahami dari berislam, dari beragama dan semuanya. Dari butuh hujjah, butuh dalil dan semuanya. Kita mungkin masih tahap ini. Kita masih mempelajari bagaimana berislam dengan hujjah-hujjah, dalil dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita harus terus belajar dan belajar. Faman maka barang siapa lam yu'min, yang belum beriman, siapa man, an ikhbari lahu, dari pengabaranku ini lahu pada man, fal yu'min, maka hendaklah beriman siapa man an ikhbaril adillati, dari kabar-kabar hujjah atau dalil yang sudah didapat. Ini li ahli dalili wal burhan. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, penjelasan ini bisa menjadi jawaban. Kenapa kok umat Islam itu sering membaca surat Yasin, surat Fatihah, ayat kursi, dan surat-surat munjiat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah karena keterangan ada fadilah-fadilah khusus untuk
umat manusia. Karenanya sering dibaca. Baca surat ini, surat Waqiah, surat Yasin, surat Fatihah, dan sebagainya. Tapi sekali lagi perhatikan, kita tidak boleh menganggap ayat-ayat atau surat-surat yang lainnya yang jarang kita baca kemudian dilihat sebagai ayat-ayat biasa atau kurang berguna. Na'udzubillah. Kalau dilihat dari aspek firman Allah, sekali lagi, tidak ada satu ayat atau surat yang lebih utama dari yang lainnya. Paham ya? Semua ayat itu sama. Semua surat-surat di dalam Al-Quran itu sama. Hanya ada beberapa ayat yang memang, kalau boleh saya katakan, direkomendasikan oleh Rasulullah untuk dibaca. Seperti salah satu contohnya ketika ada keluarganya yang mati, bacakan Yasin. Itu untuk keluarga yang mati. Kalau dalam hal begini banyak baca ayat kursi dan sebagainya dan sebagainya. Penjelasan itu tidak lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak-anakku sekalian rahimahullah, mudah-mudahan ilmu kita bisa bermanfaat. Al-Fatihah.